episode 2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan yang unik berdasarkan budaya Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendidikan yang kita nikmati saat ini, juga menjadi dasar lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pendirian Taman Siswa ini diinisiasi oleh Ki Hajar bersama tokoh-tokoh politik dan spiritual Indonesia melalui diskusi dan pertemuan yang dinamai Sarasehan Selasa Kliwon. Ki Hajar bersama tokoh-tokoh lain melalui sarasehan tersebut sepakat bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melawan kolonialisme Belanda. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pendidikan yang berdasar pada budaya Indonesia yang mendidik sebanyak mungkin pribumi Indonesia. Pada dasarnya, pendirian Taman Siswa terwujud karena adanya tujuan bersama dan upaya gotong royong untuk mencapai Indonesia merdeka. Meskipun banyak sekolah didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk pribumi, kurikulumnya dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah tersebut untuk melayani kepentingan politik, ekonomi, dan administrasi mereka. Terlebih lagi, sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda bertujuan untuk membentuk mentalitas pribumi menjadi budak Belanda. Berikut pemikiran Ki Hajar terhadap pendidikan Barat. Pendidikan dan pengajaran Barat tidak boleh secara mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun melalui sekolah-sekolah Barat. Itu tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita berikan pendidikan yang kulturil dan nasional, yang semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa, dan bangsa, tidak memisahkan diri dan kesatuan peri kemanusiaan. Taman Siswa membuka pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas, termasuk pendidikan vokasi. Taman kanak-kanak atau Taman Indria menawarkan pendidikan selama 2 tahun bagi anak-anak umur 5 tahun. Taman Indria berfokus untuk membentuk kepercayaan diri melalui pengembangan perilaku khusus atau bakat setiap anak. Taman Anak atau Muda, atau saat ini dikenal dengan tingkat sekolah dasar, menawarkan pendidikan selama 6 tahun untuk anak berusia 7 tahun. Taman Dewasa atau setara sekolah menengah pertama dan Taman Madya atau setara sekolah menengah atas menawarkan pendidikan selama 3 tahun yang bertujuan untuk mempersiapkan para siswa untuk melanjutkan ke Taman Sarjana atau pendidikan tinggi. Taman Sarjana ditujukan untuk mempersiapkan generasi masa depan, baik untuk pengembangan taman siswa sendiri maupun untuk masyarakat umum. Selain itu, ada pula taman guru yang mempersiapkan siswa untuk menjadi pamong atau guru di taman siswa, dan taman karya yang ditujukan khusus untuk pendidikan vokasi. Sistem pendidikan di taman siswa didesain seperti perguruan, di mana pamong atau guru dan siswa tinggal bersama seperti keluarga. Ki Hajar mendesain taman siswa sebagai rumah kedua untuk siswa, di mana interaksi antara siswa, guru, dan orang tua tidak terbatas pada jam sekolah saja. Hal ini bertujuan agar siswa nyaman untuk mengekspresikan kreativitas dan minat belajar mereka. Dan pamong bertugas menyediakan contoh sesuai dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, serta tuntunan, fasilitasi, dan asistensi sesuai dengan prinsip Tutwuri Handayani dalam proses belajar siswa.
Bentuk fisik taman siswa merepresentasikan kondisi sosial budaya Indonesia. Bangunan taman siswa terdiri dari rumah besar, berfungsi sebagai asrama siswa dan ruang kelas, serta pendopo di depan sekolah. Pendopo digunakan untuk pementasan budaya Indonesia, seperti tari daerah, tembang, atau lagu daerah, dan seni lainnya. Lampangan rumput besar mengelilingi perguruan taman siswa. Biasa digunakan untuk latihan militer dan bela diri tradisional pada saat itu. Taman siswa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, menggantikan bahasa Belanda. Hal ini dilakukan untuk membangun semangat berkebangsaan Indonesia. Jumlah taman siswa berkembang dengan sangat baik. Pada tahun 1932, sejak 10 tahun didirikan, tercatat 60 perguruan taman siswa telah terbentuk di luar Jogja, yaitu di Jakarta, Bandung, Medan, dan Tebing Tinggi. Perkembangan taman siswa ini dilakukan melalui perjuangan yang tidak mudah. Di tahun yang sama, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan regulasi yang dinamai Onderwijs Ordonnantie, yang memerintahkan seluruh sekolah atau perguruan yang diselenggarakan di luar kendali pemerintah kolonial Belanda agar dinyatakan tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga berstatus ilegal dan direkomendasikan ditutup. Ki Hajar melawan kebijakan diskriminatif tersebut dengan dukungan beberapa surat kabar, antara lain Pewarta Delhi, Suara Surabaya, Suara Umum, serta organisasi perjuangan seperti Muhammadiyah dan Partai Indonesia. Sebagai respon atas perlawanan tersebut, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1933 menerbitkan revisi atas Onderwijs Ordonnantie sebelumnya, yang menyatakan bahwa melarang aktivis kemerdekaan Indonesia mengajar di taman siswa. Peraturan tersebut berpengaruh negatif terhadap taman siswa. Namun perguruan tetap berjalan dengan pamong atau guru yang ada. Tantangan untuk keberlangsungan taman siswa tidak hanya terjadi karena kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar juga mengalami kesulitan dana untuk operasional taman siswa. Di tengah permasalahan pendanaan, Ki Hajar menolak banknotes atau uang kertas asing Belanda yang dapat digunakan sebagai mata uang di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut dilakukan Ki Hajar dengan tujuan untuk menjaga independensi taman siswa dari pengaruh penjajah Belanda. Ki Hajar tetap menggunakan uang Republik Indonesia atau ORI untuk mendanai operasional taman siswa, walaupun daya belinya lemah dan tidak sebagus banknotes Belanda. Akibatnya, gaji bulanan yang diterima oleh guru taman siswa hanya cukup untuk membiayai biaya hidup mereka selama 1 minggu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ki Hajar menyarankan orang tua siswa membayar uang sekolah dan donasi lainnya, sebagian dalam bentuk ORI dan sisanya dalam bentuk beras. Dengan demikian, berkat kesepakatan bersama tersebut, guru dapat menghemat pengeluaran pangan karena guru dan siswa tinggal bersama di dalam perguruan taman siswa. Melalui gotong royong antara orang tua dan guru dalam hal pembiayaan sekolah, Ki Hajar ingin biaya pendidikan yang terjangkau, namun tidak mengorbankan kualitas pendidikan yang taman siswa sediakan. Seorang ahli hukum terkenal dari Belanda bernama Vollenhoven bahkan menyatakan bahwa taman siswa berhasil menyediakan pendidikan yang terjangkau 100 kali lebih baik dibandingkan dengan model sekolah barat. Kualitas proses belajar di taman siswa juga teruji. Dari lulusnya 7 dari 12 siswa yang mengikuti ujian masuk ke AMS atau Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Keberhasilan pendidikan di taman siswa untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dicapai melalui prinsip-prinsip utama, yaitu: pertama, kurikulum pendidikan yang menekankan fungsi pendidik sebagai pamong dan among, di mana tugas guru dan orang tua adalah merawat, menuntun, menumbuhkan, atau menghamba kepada anak,
dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak atau kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh atau kodrat alam, dan kebutuhan serta perkembangan zaman atau kodrat zaman. Kedua, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan, di mana pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Ketiga, kurikulum yang kontekstual, di mana pengajaran dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan budaya lokal. Keempat, kemerdekaan belajar, di mana proses pengajaran dan pembelajaran dalam cakupan yang luas bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Kelima, tujuan utama pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia dan ketuhanan yang Maha Esa, selain hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja. Keenam, visi bersama dan gotong royong antara guru, orang tua siswa, dan tokoh pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan kemerdekaan serta kesejahteraan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini. Beberapa esensi kebijakan Merdeka Belajar terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, meliputi: pertama, Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak hanya pada kemampuan kognitif semata. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila atau disebut sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki kompetensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kedua, Merdeka Belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah diberikan otoritas yang luas untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, terutama dalam pengembangan karakter siswa, literasi, dan numerasi. Ketiga, Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan-peraturan pendidikan yang tidak lagi kaku dan mengikat. Keempat, Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitik beratkan kebutuhan dan perkembangan proses belajar masing-masing anak dan relevan dengan karakteristik sekolah dan daerah. Kelima, Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua siswa, berdasarkan prinsip Tutwuri Handayani untuk tujuan bersama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa. Dalam hal ini, sekolah memiliki tugas utama untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pemerintah daerah bertugas memberikan dukungan yang diperlukan sekolah, dan pemerintah pusat bertugas memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan sekolah. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan kepada kita pemikiran dan implementasi pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang berakar pada budaya Indonesia. Pemikiran beliau menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Namun demikian, Ki Hajar sebelum akhir hidupnya berpesan untuk tidak menjadikan pemikiran beliau sebagai sebuah kepercayaan atau ideologi, namun sebagai referensi untuk bangsa Indonesia untuk dapat berpikir dan berproses dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas, yang akan berguna untuk mengembangkan dan memperindah budi pekerti anak atau Hamemayu Hayuning Sariro, menjaga dan memelihara keindahan bangsa Indonesia atau Hamemayu Hayuning Pongso, dan memelihara
dan memperindah keindahan dunia. Atau Hamemayu Hayuning Bawono.